semuanya, selamat datang di podcast BEM Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon. Nah, pada kesempatan kali ini, kita dari BEM Fakultas Hukum mau melaksanakan podcast dengan narasumber yang luar biasa. Hari ini temanya adalah pengaruh basic akademi terhadap prospek kerja kita ke depannya. Nah, untuk beberapa menit ke depan, teman-teman akan ditemani oleh saya, Poetra Hawarin sebagai host dan juga ada narasumber terbaik kita. Nah, untuk itu kepada Bang Andre mungkin boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam juga. Tergantung dong mau nonton nanti kapan. Oke, beta nama Andre Fakobun, beta basic pendidikannya hukum, S1, S2 hukum. S1-nya di salah satu universitas swasta, sementara di S2-nya di Universitas Negeri di Ambon. Oke, teman-teman, berarti Bang Andre ini adalah Katom punya salah satu senior di Universitas Patimura, terkhususnya Fakultas Hukum. Bang Andre, boleh sih kalau Bang Andre jelaskan atau ceritakan deh, Bang Andre punya pengalaman selama di Fakultas Hukum tuh gimana? Karena kan beda ya, Bang Andre dong waktu itu kuliah beda sama Katom nih. Kalau beta sih, siapapun yang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Umpati termasuk beruntung ya. Karena Katon diajarkan oleh dosen-dosen yang boleh dibilang punya akredibilitas dan kompeten di bidangnya masing-masing. Beta sangat respect ke dosen-dosen senior maupun dosen-dosen yang baru. Karena beta rasa, kenapa beta bilang beta beruntung, Katong seng banyak diajarkan oleh yang orang-orang yang secara akademis baik dan orang-orang yang sendiri terjun di profesi yang menekuni di bidang hukum itu sendiri. Seperti Katong tahu beberapa dosen-dosen yang menjadi pengajar dan dosen di Fakultas Hukum itu adalah orang-orang yang kompeten di bidang itu. Kalau menurut Bang Andre sendiri nih, kira-kira mahasiswa hukum tuh penting sengsi atau wajib sengsi buat dong tuh paham tentang basic hukum sendiri begitu? Nah, kalau mengenai tentang Katom punya ketertarikan di akademik mengenai Katom punya studi yang Katom pilih itu untuk beta ya sangat penting sekali. Bukan karena apa? Karena beta sebelum melanjutkan di Fakultas Hukum, beta juga pernah di Fakultas Perikanan Umpati. Ya. Dan akan agak susah apabila Katong punya ketertarikan. Seperti Katong tahu psikologi itu sangat mempengaruhi. Apabila Katong tertarik, mau dipaksakan sebagaimanapun susah untuk masuk. Tapi kalau Katong tertarik, bahkan dosen cuma menceritakan pengalaman saja, tanpa sadar itu masuk. Dan Katong tuh excited tiap masuk jam kuliah itu tuh Katong sangat excited. Makanya untuk tertarik dan suka sama bidang yang Katom pilih itu sangat penting. Oleh sebab itu untuk kayak adik-adik dari SMA itu waktu sudah lulus sebaiknya harus tahu dia tertarik minatnya ke apa agar waktu melewati proses perkuliahan ya seperti Katom tahu kan banyak orang yang kuliah tapi banyak orang yang beruntung untuk selesai ya. Jadi kita rasa minat dan ketertarikan itu sangat penting. Oke. Terus Bang, kalau boleh tahu Bang Andre sekarang kesibukannya apa? Oke. Beta basic profesinya adalah beta tuh seperti mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu beta di event organizer juga, punya usaha kecil-kecilan juga. Jadi boleh dikatakan beta tuh creative planner. Dalam arti segala hal yang berbau kreatif yang bisa memacu Katong untuk berwirausaha, beta tekuni bidang itu. Dan sekaligus juga jadi narsum, jadi public speaker di beberapa acara kayak begitu. Berarti Bang, kalau dilihat dari Bang punya prospek kerja nih, sama Bang punya basic akademi tuh agak nyambung gitu ya? Ya, sinkron, ya. Terus itu berarti Bang punya basic akademi tuh bisa dibilang sia-sia atau bagaimana menurut Bang Andre? Ya, itu ini yang penting. Karena beta bekerja setelah S1 jauh sebelum beta keputusan untuk melanjutkan S2. Jadi boleh dikatakan walaupun profesi yang beta pilih sudah tidak sinkron, beta tetap mau melanjutkan S2. Kuncinya apa? Ya minat dan tertarik.
Kalau seng punya minat dan tertarik agak susah. Konteksnya sia-sia atau seng, beta bilang seng karena katong pada khususnya di bidang apapun, khususnya di bagian hukum, katong akan selalu saja beririsan sama teman-teman circle yang akan tanya katong basic, Put kuliah apa? Kuliah hukum. Ada masalah ini nih. Kalau menurut kamu bagaimana? Entah niatnya cuma iseng, entah niatnya betul mau menanya, dan itu tetap kepake, tergantung dari katong mengasah kaseng. Kan banyak tuh sekarang buka medsos, buka media apapun, banyak masalah hukum belakangan itu. Nah, di situ minat dan ketertarikan selama menempuh pendidikan dipertanyakan di situ. Biasanya, pasti Put juga punya pengalaman kayak begitu. Kuliah di mana? Sarjana hukum nih, calon sarjana hukum. Menurut kamu bagaimana yang kayak begini-begini? Atau biasa, ya begini sudah ini. Barang kamu yang sarjana hukum harus begini, harus begitu. Nah, biasanya tuh begitu. Dan kepake sekali. Alhamdulillah kepake ya. Dan kalau dalam profesi pekerjaan selalu aja hal-hal yang berbau tentang halayak hidup itu selalu beririsan dengan soal hukum. Contohnya hal yang paling simpel sah, beta mau bikin event, beta pasti urus surat izin keramaian. Urusnya kemana? Ke kantor polisi. Hukum juga itu. Itu hal yang paling simpel. Terus beta undang talents, harus ada berita acaranya, harus ada poin kontraknya. Basic yang kepake apa? Basic hukum juga itu. Sebutkan saja, name it, apa saja yang pasti ada punya irisan. Dan itu poin minat dan ketertarikan itu yang memegang peran untuk bisa menjawab hal kayak begitu. Berarti basic hukum ini paling penting ya Bang Andre. Banget, apalagi kepake. kalau katong sudah S1 terus ada yang tanya kayak tadi dan katong sih bisa jawab itu kayak ada rasa kayak malu sendiri. Pastilah. Katong sebagai S1 hukum kan. Terus bisa jawab tuh kayak gitu. Terus nanti bakalan ada pertanyaan sambungan. Kuliah di mana barang? Iya. Nah. Itulah nanti ujung-ujungnya kasalah unpati lagi. Padahal katong sendiri yang sing tekuni basic akademi itu gitu. Iya benar-benar. Oke, Bang Andre, terus berarti menurut Bang Andre nih, apakah katong mahasiswa Fakultas Hukum tuh wajib sengsi atau katong harus sengsi buat kerja sesuai dengan katong pun basic akademi? Sebaiknya iya kalau punya minat dan ketertarikan. Kalau realistis, sing banyak kan masuk tidak semua mahasiswa hukum itu memilih Fakultas Hukum karena minat dan ketertarikan. Iya tak? Sebatas saran dari orang tua, dari apa, atau kelihatan keren, kan katong sempurna bisa tahu orang punya niat. Tapi apabila dalam prosesnya dia menemukan dia punya minat dan ketertarikan, sebaiknya dia harus punya profesi yang beririsan dengan itu. Kenapa itu penting? Karena tidak banyak orang yang cukup beruntung mempunyai profesi sesuai dengan minat ketertarikan. Iya. Beta kasih contoh. Contoh anggota dewan, dia tugasnya rumusin undang-undang, perda apa dan segala macam. Dia harus punya cukup ketertarikan untuk berjam-jam duduk, bahkan bermalam-malam hanya untuk membahas satu pasal. Dan kalau saya sing minat dan saya tertarik, itu agak susah sih. Iyalah. Itu saya bilangnya Putri yang bilang Bang Andre. Jadi minat ketertarikan, tetap kembali ke poin itu sih. Tapi Bang Andre, kalau misalkan Bang Andre lihat di Fakultas Hukum yang sekarang khususnya di angkatan 2020, beta dari beberapa beta punya kawan-kawan tuh, dong tuh pas masih semester awal nih, itu tuh dong kurang dalam tekuni dong pun basic-basic akademi PIH, PHI. Nah, akhirnya pas di atas tuh dong jadinya bingung. Cacalepo. Iya, akhirnya kayak dong bingung sendiri karena itu kan sambungnya bagus sambung tuh Bang Andre. Nah, itu tuh yang mau beta tanyakan buat Bang Andre, kira-kira ada kayak tips kaseng dari Bang Andre supaya katong tuh tertarik begitu dari awal pahami basic akademi begitu. Oh iya. Ini poin yang penting dan itu masalah yang mainstream. Itu masalah template, bukan hanya di hukum. Di semua jurusan biasa begitu. Ini beta mau bilang ya, teman-teman yang baru mau kuliah, ini penting. Kuliah itu bukan kayak sinetron. Lah datang nongkrong, tuh pamer baju, pamer sepatu, lalu pulang. Tidak sesimpel itu. Jadi begini. Karena beta bilang harus tahu apa yang kembali ke poin awal. Harus tahu dulu sebelum mau kuliah, memutuskan jurusan yang dipilih, fakultas yang dipilih, itu harus tahu. Saya tertarik sama bidang apa? Saya pembakat apa? Saya skill alami itu apa?
Kayak contoh, karena beta pilih hukum karena beta menyadari bahwa beta agak lebih di public speaking. Terus dalam penalaran logika, beta agak lebih di mata pelajaran non eksakta. Untuk sebagai pengetahuan, beta basicnya justru eksakta, beta IPA. Karena setelah beta menyadari bahwa beta minatnya justru di non eksakta, makanya beta rasa seng terlambat untuk pindah ke non eksakta. Setelah proses itu dijalani baru beta rasa oh beta minat di sini. Kan ada orang tuh yang setelah proses dulu baru dia tahu dia minat di situ. Ada beberapa orang yang cukup beruntung yang sebelum dia melakukan dia sudah tahu minat di situ. Beta tuh termasuk tipe orang yang sudah berproses baru tahu minat di mana. Dan kayak Katong kembali bilang, kuliah itu bukan kayak di sinetron yang datang deng motor, datang di mobil, kenalan deng cewek, terus olah sadiki, toh? Tidak semudah itu Bambang, tidak semudah itu. Jadi mau kuliah dimanapun, semester paling riskan bukan semester bikin skripsi bro. Sama-sama kita tahu 1, 2, 3, 4 itu sangat penting. Karena biasa tuh pengantar ilmu hukum bersambung di hukum ini, hukum itu dan sebagainya macam. Ini sangat penting. Dan apabila semester 1, 2, 3 saya sudah los, sudah dipastikan saya lulus agak lambat. Makanya itu beta bilang minat dan ketertarikan sangat penting. Kalau mau bahas sampai kemanapun, jurusan apapun, di bidang apapun, poinnya tetap itu minat dan ketertarikan. Karena itu dia punya benang merah untuk saya bisa berproses secara baik, saya bisa menyelesaikan secara baik, dan yang paling penting itu menikmati proses toh. Kalau prosesnya masih nikmati ya buat apa? Jadi, tadi sempat ngobrol-ngobrol dan beta rasa fakultas hukum, FISIP, non eksakta lah ya. Kalau ini pengalaman pribadi, pintar tuh nomor sekian. Minat dan tertarik dengan ilmu yang katanya itu lebih penting. Karena kalau seminat, waktu ada masalah lalu dikaji pendapat hukum, dikaji secara hukum, dicari relevansi hukumnya tuh. Karena saya minat, saya melogikakan penalaran tuh lebih gampang. Saya harus on text, by book dan sebagainya macam. Saya tahu inti masalah ini sebenarnya ada di mana kayak begitu. Jadi memang minat ketertarikan itu penting. Itu sih. Kita yakin kayak Put sekarang semester 7. Tapi kalau saya ada yang ribet, saya dalam kepengurusan administrasi saya bikin Put setengah mati membuat skripsi, beta yakin Putri dong dan teman-teman sangat kompeten untuk membuat skripsi. Amin. Iya, harusnya ya. Bismillah wisuda tahun depan. Oke. Tapi Bang Andre mungkin yang disayangkan dari Katong angkatan 20 sendiri Bang Andre ini maksudnya beta pun pribadi curhat sendiri begitu iyo. Saya ini Katong mau kasih si curhat satu. Katong kuliah semester awal itu Katong online begitu ya Bang. Oh iya ya. Jadi kayak Katong jadi kayak malas begitu apalagi angkatan kuliah, pandemi ya? Iya, angkatan corona. Okay. Apalagi kayak Katong kuliah jam 8 pagi mesti bangun terus langsung buka laptop. Wih, itu paling mager sekali baru apalagi kayak misalkan dosen jelaskan juga gak loyo gitu. Ya. Jadi maksudnya begitu maaf maksudnya. Yeah. Maksudnya kayak Katong tuh jadi kayak kurang fokus begitu Bang. Yeah. Akhirnya Katong punya basic akademi itu kurang masuk kecuali kalau Katong mempelajari akang ulang begitu. Iya itu. Kembali ke minat ketertarikan. Iya tuh. Jadi memang kalau beta siput ya, Katong tuh harus bertanggung jawab dengan apa yang Katong pilih. Katong harus bertanggung jawab dengan apa yang Katong tempuh dan Katong harus bertanggung jawab dengan proses yang Katong selewati. Orang saya akan mau tahu Putri lulusan generasi pandemi atau seng, paham seng? Yang orang tahu ada masalah ini nih, kuliah di mana? Hukum. Oh iya, ini solusinya bagaimana? Kalau menurut saya ini bagaimana? Kalau Katong kasih jawaban yang kurang relevan, bakal tanya barang sih lulusan mana? Terus saya akan mau tahu sih generasi pandemi atau apa. Terus saya akan mau tahu. Tapi itu daripada Katong cuma bisa mengeluh, lebih bikin challenge per Katong diri sendiri. Kita akan buktikan bahwa selagi beta minat, selagi beta tertarik, mau online, mau offline, mau apapun itu, mau kuliah dimanapun itu, sehingga jadi masalah pada beta. Itu sih challenge ke diri sih. Bahkan kayak beta sekarang, beta untuk menyegarkan beta punya otak kayak mungkin sering ketemu beta di luar ya, beta sering mengasah beta otak dengan baca kayak kajian hukum, baca itu karena
Kembali karena beta sangat minat dan tertarik dengan hal itu. Sehingga isu-isu apapun yang dilemparkan, beta saya bisa kaji secara detail, tapi garis besar beta paham. Ini masalahnya ada di mana. Itu kan yang bagaimana kau mau kasih solusi kalau inti masalah saja kau saya bisa tarik akang dari masalah yang ribet itu. Jadi para beta mau generasi pandemi, mau kuliahnya atau apa, harusnya itu bukan jadi masalah, harusnya karena itu challenge untuk kamu. Jangan mau dianggap karena oh iya CEO, jangan mau di CEO-in sama orang. Lalu oh iya wajar juga barang waktu mata kuliah dasar dong kuliah begini. Aduh itu kan justru menurunkan kamu value. Itu sih. Lagi. Jadi itu saya sih, itu challenge per kamu. Oke. Tadi kan Bang Andre sempat bilang kalau Bang Andre punya prospek kerja yang sekarang ini yang sesuai nih dengan Bang Andre punya basic academy. Nah, katong boleh tahu alasannya sampai Bang Andre memilih untuk kerja sesuai dengan Bang Andre punya basic academy itu kira-kira apa, Bang? Beta pertama tentu saja beta tidak cukup beruntung. Beta sih akan kasih jawaban yang supaya terlihat keren bahwa ini beta pilih selain. Beta tidak cukup beruntung menjadi seorang PNS dan ASN. Beta tidak cukup beruntung. Tapi beta cukup beruntung bisa berpenghasilan dari hal-hal yang beta suka. Beta tidak cukup beruntung untuk menjadi PNS, tapi beta cukup beruntung di berpenghasilan dari hal kreatif. Yang notabene-nya di luar sisi akademisi, beta menekuni hal itu sedari beta muda, berkomunitas, kenal sama orang, membangun link dan sebagainya macam. Dan kalau dong tanya kenapa memilih, beta sering memilih. Kalau bisa memilih, tentu saja kita generasi feodal yang disuruh jadi PNS. Tapi ya kembali lagi toh, tapi beta cukup beruntung untuk bisa berpenghasilan dari hal yang beta suka. Nah itu. Jadi karena pada zaman itu hal kreatif belum banyak ya yang bisa menghasilkan penghasilan. Beta coba jadi sempat jadi pegawai honor di beberapa instansi. Beta sempat jadi istilahnya karyawan di bagian legal di BUMN. Terus beta coba semuanya. Dan memang tidak ada yang lebih nikmat dari hobi yang berpenghasilan. Mungkin Putri juga bisa rasa itu, memang beda sensasinya tuh beda. Yang katong lakukan karena rutinitas. Iya toh, dan katong lakuin karena hobi, bonusnya penghasilan. Itu tuh sensasinya beda. Yang ada obat sih. Iya. Makanya beta tidak cukup beruntung untuk jadi PNS, tapi cukup beruntung untuk merasakan sensasi itu. Tapi Bang, mungkin banyak nih mahasiswa zaman sekarang yang dong tuh kayak gengsi tinggi begitu Bang. Nah jadi kayak kalau misalkan dong selesai nih, terus dong kerjanya yang sesuai dengan dong prospek kerja gitu. Nanti kayak dong takut orang bicara dong begitu ya, kayak si kuliah berarti percuma begitu kalau saya jadi misalnya kayak identik dengan hukum ini kan kayak pengacara, jaksa, hakim, PNS gitu kan. Kalau beta pribadi sih beta mau jadi PNS tapi pegawai Nagita Slavina. Iya. Kalau menurut Bang sendiri itu gimana? Kalau beta sih bebas. Katong bertanggung jawab atas katong diri, katong bertanggung jawab atas pendapat orang atas katong. Bebas, penilaian orang itu beda-beda, standar kemakmuran orang, standar sejahtera orang itu beda-beda. Sekarang pertama tuh kalau beta terhadap orang begitu beta tidak terlalu mempedulikan. Karena kayak tadi beta bilang, kalaupun beta tidak cukup beruntung merasakan gaji PNS, beta cukup beruntung untuk merasakan penghasilan dari beta hobi. Yang mungkin dia sendiri belum pernah rasa itu. Ya, jadi katong tuh sejahtera tuh standarnya beda-beda. Tapi kalau masalah kayak tadi, itu kan masalah stigma ya. Kemapanan orang diukur dari baju seragam, ID card, yang bahkan kadang-kadang sejam selesai pulang kantor, katong masih lihat dong nongkrong di kafe dan sebagainya macam. Oknum, santai oknum. Oknum. Yang kata sebenarnya sing tahu maksudnya, padahal bisa loh, sih pulang dulu, mandi dulu baru balik. Bisa loh, saya ngapas ID card dulu. Iya. Gitu. Bisa loh, saya pakai hoodie atau jaket, bisa loh, sempat. Sing tapi biasanya itu newbie. Iya, orang baru biasa begitu, tapi kalau selama siapa yang mau
deng bobok keringat satu hari sampai mau duduk gitu. Tapi ya batas sejahtera orang beda-beda, batas kemampuan orang beda-beda, dan katong tuh semua orang yang beruntung, tinggal POV-nya, point of view-nya, saya lihatnya dari mana, kayak begitu. Kalau beta sih, beta rasa beta beruntung. Nah, gitu sih. Oh iya betul, Putri juga pernah jadi barista atau di hal-hal kreatif lalu mendapatkan penghasilan walaupun sing banyak ya, kata bilang sing banyak. Tapi memang sensasinya beda kan, Put? Iya memang sih, karena mungkin beta itu hobi yang memang tadi Bang Andres bilang hobi yang menghasilkan penghasilan ya. Kebetulan beta hobi di bagian situ dan mendapatkan penghasilan walaupun basic akademinya bukan di situ, tapi ternyata itu sangat menyenangkan buat diikuti. Dan kamu tuh maksudnya Gen Z itu tuh cukup beruntung. Karena di mana profesi kreatif itu sangat banyak. Zaman beta selesai 2011 begitu lulus, belum ada pendaftaran PNS, bingung. Iyalah. Belum ada kafe, iya kan? Boro-boro istilah barista, kafenya saja sih nggak ada. Warkop kali ya. Oh iya, warkop. Maksudnya ketemu jadi apa pada saat itu? Tapi ya makanya disyukuri aja karena profesi kreatif makin banyak. Bahkan kayak istilah creativepreneur saja belum tentu semua orang tahu. Iya kan? Hal kayak siapa yang pernah bermimpi pada zaman itu bahwa public speaker itu bisa berpenghasilan? Orang-orang kayak Teori Sarumte, jadi trainer public speaking di mana-mana dan sebagainya macam, dibayar berjuta-juta dalam berapa sesi oleh perusahaan-perusahaan besar, dan bisa berpenghasilan komersil dari hobi, itu kan luar biasa. Pada zaman itu sangat susah, Put. Makanya beta bilang untuk anak muda sekarang sangat beruntung karena profesi di wilayah-wilayah kreatif itu makin banyak dan tidak banyak orang bisa punya keberuntungan untuk itu mendapat penghasilan dari hobi. Gitu. Yang terakhir mungkin beta akan bilang Bang Andre buat menyampaikan pesannya kepada mahasiswa hukum, khususnya buat Fakultas Hukum angkatan 2023. Bang Andre ada yang pesan buat buat mahasiswa hukum nih? Oh iya, oke. Untuk adik-adik, Iya sudah, abang-abang. Beta sih ini. Beta tadi ngobrol panjang lebar yang Putri dan beta punya inti dari segala hal yang katon tekuni, mau kuliah di jurusan apapun, di bidang apapun, tapi khususnya untuk mahasiswa hukum, sebaiknya katong menumbuhkan minat dan ketertarikan kepada jurusan yang katong pilih. Even itu dipilih oleh diri sendiri ataupun dari orang tua, katong tuh bertanggung jawab terhadap proses, bertanggung jawab terhadap katong minat. Karena parbeta ada beberapa orang yang tadi katong ngobrolkan, ada beberapa orang yang dia sudah tahu minat sebelum memilih, dan ada orang yang dia punya minat dan ketertarikan tumbuh pada saat berproses. Ose kalau mau berhasil, mau jadi lulusan, sebaiknya kenali ose diri, ose menjadi golongan yang mana. Karena di minat dan ketertarikan itu adalah salah satu poin, mungkin gampang untuk disebutkan, tapi kalau ose grab the point, kalau ose tahu poinnya apa, itu akan membuka ose punya kalimat outschoolnya cakrawala berpikir. Jadi ose bisa paham bahwa oh iya beta suka sama hukum. Bahkan ada beberapa mata kuliah yang tanpa beta paksa untuk perhatikan, dia tuh bisa masuk dalam beta otak. Yang bikin itu adalah minat dan ketertarikan, bukan kewajiban untuk mendapat IP yang terbaik. Itu beda, minat dan ketertarikan, dan untuk mendapatkan IPK yang tertinggi itu beda soal, konteksnya itu sangat berbeda. Dan yang membuat katong bisa akhirnya sampai memikul sarjana hukum sampai nanti di akhir hidup pun, yang bikin katong tertarik, bikin katong bisa membahas hal hukum, membuat kajian hukum, bisa lihat relevansi hukum, unsur hukum, itu adalah minat dan ketertarikan. Makanya ada tuh beberapa lulusan hukum tuh yang apabila katong tanya, seng tahu leh, paham seng? Yang bisa bikin katong tetap bisa relevan dengan basic akademisi itu adalah katong minat dan ketertarikan. Penutupnya, apapun yang kamu sedang usahakan, apapun sedang kamu perjuangkan, dan proses apapun yang sedang kamu tekuni, sebaiknya lakukan dengan penuh minat dan ketertarikan. Itu sih. Ya, jadi pesan yang tadi disampaikan oleh Bang Andre, semoga kita semua sama-sama bisa mengingat dan juga menerapkannya apalagi buat teman-teman mahasiswa baru.
Ya mungkin terima kasih Bang Andre Iya, atas Put. waktunya. Iya. Ih. Oke Dah, teman-teman, teman-teman. ditunggu konten podcast kita selanjutnya bersama narasumber luar biasa yang lainnya. Sampai jumpa.